Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok satu akan membahas mengenai pencemaran bahan organik dan penanggulangannya. Next. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Andika Faras Narian Putra selaku saya sendiri, Kenya Aprilia Chandra, Winda Himatul Ulia, Tatanan Khairul Umah, dan Revi Triangga Yuda Pratama. Next. Saya Andika Faras akan membahas mengenai pendahuluan dari bahan organik. Bahan organik adalah kumpulan senyawa-senyawa organik kompleks yang telah mengalami proses dekomposisi oleh organisme pengurai, baik berupa humus hasil humifikasi maupun senyawa-senyawa anorganik hasil mineralisasi. Bahan organik merupakan sumber nutrien yang penting yang sangat dibutuhkan oleh organisme perairan. Namun, apabila kandungan bahan organik terlalu berlebihan, maka akan mengakibatkan dampak buruk bagi ekosistem. Pencemaran nutrien atau eutrofikasi dapat berasal dari kegiatan manusia seperti limbah rumah tangga ataupun limbah industri seperti industri tahu yang mengandung bahan organik yang tinggi. Selain itu, peristiwa pencemaran zat hara di perairan juga dapat disebabkan oleh faktor alami, seperti kematian organisme di perairan, peristiwa dekomposisi, maupun limpahan zat hara dari anak-anak sungai atau cabang sungai. Peristiwa pencemaran tersebut tentu saja sangat berbahaya dan berpotensi untuk merusak keseimbangan dalam ekosistem perairan. Next. Selanjutnya yaitu klasifikasi sumber bahan organik. Yang pertama yaitu sumber primer. Sumber primer adalah bahan organik yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis sehingga unsur karbon merupakan senyawa utama dari bahan organik tersebut. Unsur karbon ini berada dalam bentuk senyawa-senyawa polisakarida seperti selulosa, hemiselulosa, pati, dan bahan-bahan pektin dan lignin. Selanjutnya sumber sekunder. Sekunder merupakan jaringan fauna seperti jasad mati, kotoran, dan mikrofauna yaitu sisa-sisa dan kotoran hewan atau pupuk kandang. Yang selanjutnya yaitu sumber lain. Sumber lain ini contohnya seperti pupuk, limbah domestik, limbah industri, dan polutan industri antara lain polutan organik seperti limbah cair, sisa bahan bakar, tumpahan minyak tanah, dan oli merupakan sumber utama pencemaran air, terutama air tanah. Limbah rumah tangga seperti sampah organik, contohnya sisa-sisa makanan. Next. Yang selanjutnya yaitu karakteristik limbah bahan organik. Yang pertama, karakteristik fisik. Karakteristik fisik merupakan air limbah pada umumnya terdiri dari air dan sebagian kecil terdiri dari bahan-bahan padat dan suspensi. Biasanya berwarna suram seperti larutan sabun, sedikit berbau, kadang-kadang mengandung potongan bahan-bahan sisa produksi, dan sebagainya. Pada dasar suspensi, total keberadaannya dipengaruhi oleh jumlah dan jenis limbah yang masuk ke dalam suatu perairan. Selanjutnya dikatakan bahwa bahan buangan padat berbentuk kasar atau butiran besar dan berat serta tidak larut dalam air, maka bahan tersebut akan mengendap di dasar perairan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kimia. Biasanya air buangan ini mengandung bermacam-macam zat organik berasal dari penguraian bahan yang digunakan untuk produksi dan lainnya. Beberapa karakteristik yang dapat dilihat dari zat kimia ini antara lain POD, COD, pH, DO, amonia, nitrit, dan nitrogen. Yang selanjutnya, karakteristik biologi. Bioindikator merupakan kelompok atau komunikator organisme yang kehadirannya atau perilakunya di dalam air berkorelasi dengan kondisi lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan perairan. Beberapa mikroorganisme penting dalam air limbah dan air merupakan antara lain bakteri, jamur, protozoa, dan alge. Mereka berperan penting dalam proses dekomposisi atau stabilisasi organik. Next. Selanjutnya, saya Kenya Aprilia Chandra akan menjelaskan mengenai proses dekomposisi. Yang pertama, proses dekomposisi secara aerob dan anaerob. Proses dekomposisi bahan organik secara aerob dapat menyebabkan kandungan oksigen terlarut atau DO menjadi rendah bahkan habis. Jika oksigen di dalam perairan habis, maka proses dekomposisi akan berlangsung secara anaerob. Proses dekomposisi oleh mikroorganisme akan dilakukan melalui proses respirasi. Selanjutnya yang kedua, proses dekomposisi oleh mikroorganisme melalui proses respirasi. Dalam proses respirasi, mikroorganisme menggunakan oksigen melalui proses oksidasi dan melepaskan karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut kemudian akan bereaksi dengan molekul air dan menghasilkan asam karbonat.
Selanjutnya, asam karbonat akan dipecah kembali menjadi asam bikarbonat ataupun ion H+. Keberadaan ion H+ di dalam perairan dapat menyebabkan penurunan nilai pH. Jenis-jenis bakteri yang berperan dalam proses dekomposisi adalah bakteri eutrofik dan heterotrofik. Jadi next. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi. Nisbah karbon atau nitrogen yaitu banyak sedikitnya jumlah karbon organik dan nitrogen. Di mana semakin kecil nisbah karbon dan nitrogen, maka laju dekomposisi akan semakin cepat. Menurut Supriyadi tahun 2008, suhu optimal perairan untuk mendorong aktivitas mikroorganisme dalam perombakan bahan organik berkisar antara 26 sampai 30 derajat Celcius. Faktor yang ketiga yaitu nilai optimum pH berkisar antara 5,5 sampai 8. Nilai pH yang rendah dapat menurunkan proses dekomposisi bahan organik. Selanjutnya yang keempat, menurut Pitoyo tahun 2002, produksi perairan akan semakin menurun seiring dengan semakin dalamnya perairan, yang diikuti dengan semakin berkurangnya tumbuh-tumbuhan berklorofil dan bahan organik. Jadi next. Selanjutnya dampak melimpahnya bahan organik di perairan. Dampak yang pertama, kandungan bahan organik yang terlalu tinggi dapat menyebabkan eutrofikasi. Eutrofikasi dapat menyebabkan berkurangnya kadar oksigen dan tingginya kandungan amonia di perairan, sehingga dapat membahayakan biota air. Simbolon tahun 2016. Sedangkan dampak dari sisi positif, melimpahnya bahan organik membawa manfaat yang tinggi bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya kerang hijau. Pertumbuhan kerang yang dibudidayakan akan meningkat karena melimpahnya makanan, yang berupa plankton yang merupakan implikasi dari tingginya kandungan unsur di perairan yang sama. Menurut Makmur et al. Tahun 2012. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Binda Himatul Ulia akan menjelaskan solusi penanggulangan bahan organik di perairan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi bahan organik meliputi yang pertama, penggunaan tumbuhan fitoremediasi sebagai biofilter dan bioremediasi menggunakan mikroorganisme. Yang kedua, bioremediasi adalah proses menggunakan metabolisme mikroorganisme untuk menghilangkan polutan. Next. Berikut adalah contoh studi kasus sumber pencemar dari daerah aliran Sungai Ciliwung segmen 2 serta upaya penanggulangannya. Yang pertama adalah masalah utama. Kondisi Sungai Ciliwung saat ini seperti sungai-sungai yang lain telah mengalami banyak pencemaran baik dari limbah domestik maupun industri. Pencemaran tersebut umumnya berupa tingginya konsentrasi bahan organik. Keberadaan bahan pencemar tersebut mengakibatkan kualitas Sungai Ciliwung tidak lagi sesuai dengan peruntukannya, terutama untuk bagian tengah dan hilir. Bahkan sungai di Indonesia yang telah tercemar bakteri coli mencapai 80% dari sungai yang ada. Menurunnya kualitas air Sungai Ciliwung disebabkan oleh semakin besarnya beban pencemar yang masuk ke Sungai Ciliwung. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sumber dan jenis pencemar, membuat pemetaan tingkat kekumuhan di daerah aliran sungai dan pengaruhnya terhadap kualitas sungai. Next. Yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama, pengambilan data. Pada penelitian ini telah ditetapkan 12 titik pengambilan yang terletak di sepanjang Sungai Ciliwung, segmen 2 dengan jarak antar titik pengamatan yaitu 875 meter sampai 2250 meter. Yang kedua adalah analisis data. Analisis data secara deskriptif dilakukan sehingga dapat terlihat apakah parameter-parameter yang diukur masih memenuhi baku mutu yang berlaku, serta melakukan pengukuran tingkat kekumuhan dari segi kesakitan diare, pelayanan air bersih, dan kondisi sanitasi lingkungan sebagai metode dalam mengidentifikasi kondisi masyarakat di tiap daerah penelitian, sehingga dapat terlihat besarnya kontribusi penduduk di sekitar daerah aliran sungai terhadap pencemaran yang terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Tatanan Khairul Umma akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang keempat, hasil dan pembahasan. A.1 berada di Kelurahan Sindang Rasa. Air sungai di lokasi ini terlihat cukup jernih. 2.2 di Masjid At-Taqwa Tajur. Di titik ini aliran sungainya jernih dan dipenuhi oleh batu-batuan. Di sekitarnya adalah perumahan penduduk yang sangat berdekatan dengan sungai dan terdapat pepohonan.
namun banyak terlihat pipa-pipa buangan yang airnya mengalir ke badan sungai. 3. Titik 3 di Kelurahan Katulampa. Pada titik ini terlihat adanya tumpukan sampah di pinggiran sungai yang berasal dari perumahan yang berada tepat di sisinya. Warna air pun terlihat sudah mulai keruh pada bagian pinggir sungai. Yang keempat, titik keempat yaitu berada di Kelurahan Baranang Siang. Warna air pun sedikit lebih jernih dibanding sebelumnya, tetapi terlihat juga adanya tumpukan sampah di sisi sungai. Yang kelima, titik kelima yaitu di Kelurahan Sukasari Sukasari. Di titik 5 ini warna airnya terlihat sedikit keruh dan tidak terdapat banyak batuan pada badan air. Yang keenam, titik keenam yaitu di Kelurahan Babakan Pasar. Di titik ini, titik yang keadaannya lingkungannya cukup kotor. Next. Yang ketujuh, di titik ketujuh yaitu Kebun Raya Bogor. Di titik ini tidak terlihat banyak batuan dan tanaman di badan air, dan warna air pun tidak terlalu jernih. Selanjutnya, titik ke-8 di Kelurahan Sempur. Terdapat MCK permanen yang berada di tepat di sisi sungai. Warna air pun tidak terlihat jernih. Selanjutnya, titik ke-9 di Sempur Kaler. Pada titik ini, aliran sungai sudah mulai cukup tenang karena lokasinya berada tepat sebelum dasar sungai menurun cukup tajam. Selanjutnya, titik 10 di Pabaton Indah. Di titik ini, sisi sungai dipenuhi oleh tanaman. Warna air sedikit lebih jernih dari sebelumnya. Selanjutnya adalah titik 11 di Kelurahan Kebon Pedes. Di titik ini warna air terlihat cukup keruh. Dan di titik terakhir di Kelurahan Kedung Badak, di titik ini cukup banyak bebatuan dan tanaman, bahkan sampah pada badan air dan sekitarnya. Warna air pun cukup keruh, namun tidak sekeruh titik sebelumnya. Next. Selanjutnya adalah upaya penanggulangan. Dalam melakukan upaya penanggulangan pada studi kasus ini yaitu dengan penyediaan toilet umum untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan pada tiap daerah, yang didasarkan pada jumlah jiwa yang tidak memiliki jamban keluarga atau umum. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya, Revi Tirangga Yuda Pratama, akan melanjutkan materi sebelumnya. Kesimpulan penelitian. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian daerah aliran Sungai Ciliwung segmen 2 ini, yaitu bahwa sumber pencemar air Sungai Ciliwung segmen 2 adalah bahan organik yang berasal dari limbah cair domestik dan pembuangan sampah ke sungai akibat perilaku masyarakat di sekitar daerah aliran sungai yang kurang kesadaran dalam memelihara lingkungan. Next. Kesimpulan. Proses dekomposisi dimulai dari penghancuran bahan organik oleh serangga kecil dan dilanjutkan dengan proses biologi yang dilakukan oleh bakteri dan fungi untuk mengurangkan partikel-partikel organik. Pada dasarnya, laju dekomposisi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya nisbah C/N, suhu perairan, pH, kedalaman, dan kecerahan. Bahan organik yang terdapat di suatu perairan merupakan salah satu indikator kesuburan lingkungan perairan. Namun, apabila jumlah bahan organik sudah melebihi kemampuan asimilasi perairan, maka dapat menimbulkan terjadinya eutrofikasi bagi perairan tersebut. Eutrofikasi dapat menyebabkan berkurangnya kadar oksigen dan tingginya kandungan amonia di perairan, sehingga dapat membahayakan biota air. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi bahan organik meliputi penggunaan tumbuhan fitoremediasi sebagai biofilter dan bioremediasi menggunakan mikroorganisme. Next. Saran. Sebaiknya di era sekarang kita harus lebih memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar, khususnya pada perairan, serta kita juga harus pandai dalam merawat dan memeliharanya. Hal itu karena pada studi kasus penelitian daerah aliran Sungai Ciliwung segmen 2, bahwa sumber pencemar air adalah bahan organik yang berasal dari limbah cair domestik dan pembuangan sampah ke sungai akibat perilaku masyarakat di sekitar daerah aliran sungai yang kurang kesadaran dalam memelihara lingkungan. Next. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun makalah dan presentasi dari materi kami. Next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.